darah datang ke saya, ya, nggak mau operasi datang ke saya, stres datang ke saya, gitu ya. Jadi yang berat-berat itu, bahkan orang gila kok bisa datang ke saya juga bingung, gitu ya. Jadi ternyata dukun itu kalau gerak tambahannya disebut, gitu ya. Jadi ternyata dokter menjadi multi skill karena pengobatannya jadi punya alternatif. Ya, bagi pasien mudah loh pengobatannya, bisa dilakukan di rumah kok, gampang, semuanya ada di bumbu dapur kita. Bahkan buat perekonomian masyarakat sekitar jadi naik. Saya tuh di tempat saya ada bok jamu. Kadang-kadang pasien itu kan minta, dok, herbalnya apa nih dok, gitu kan. Tapi saya nggak mau minum kapsulnya dok, nggak punya duit. Oke, tolong nih temuin bok jamu. Saya suruh misalnya sakit mah, misal rebusan temulawak ukuran 2 jari, kunyit 2 jari, kupas, potong kecil-kecil, rebus 3 gelas jadi 1 gelas. Saya tulis di resep, tolong kasih bok jamu. Ini nomor teleponnya, kasih ke bok jamu. Kaget bok jamu, seumur hidup jadi bok jamu baru kali ini dapat resep dari dokter. Karena memang unik ya, jadinya bok jamunya itu jadinya bertanya ke saya, dokter apa ya, memang kok ada pasien-pasien yang butuh dengan resep karena penting takaran dosisnya. Karena kalau nggak ada dosisnya jadi masalah. Tolong dok, ya saya bilang kalau mboknya itu bikinnya begini sampai 4 bulan itu pasien minum sama saya bilang, pagi dan sore. Kira-kira bok jamunya seneng nggak? Seneng banget, omsetnya nambah. Dampaknya apa? Setiap bok jamu itu lewat ketemu orang gitu, bapak sakit ya? Ke dokter aku saja. Ibu sakit ya? Resepnya balik ke dia lagi soalnya. Jadi bok jamu jadi upgrade, ya kan? Dulu dia gendong jadi naik sepeda. Sekarang malah kalau ketemu saya itu ngomongnya, dok gimana kita bikin kafe jamu. Keren pokoknya. Maksudnya gimana kok? Gimana jamu rasa durian? Saya bingung caranya ya. Ya itulah idenya beliau ya. Tapi artinya saya senang si bok jamu jadi upgrade. Ya masyarakat sekitar jadi tambah juga di pasar-pasar itu yang jual kunyit, temulawak, kan tambah juga omsetnya. Dan ketergantungan dengan obat semakin sedikit. Maka kita nggak banyak impor. 90% obat kita tuh impor, Pak. Kalau kita di embargo gimana coba? Pusing. Apalagi ini prediksi perang dunia ketiga katanya. Maka kita harus prepare. Apa yang ada di dapur kita itu bisa jadikan obat. Maka itu saya mudah-mudahan bisa terbuka buat Bapak dan Ibu tentang penggunaan dapur sebagai obat. Yang penting takaran dosisnya yang tepat. Oke ya. Sudah saya lanjutin. Indonesia itu peluangnya besar. Sudah ada uji klinis, kelihatannya. Sudah ada uji klinis. Kebiasaan kita sudah biasa minum jamu, gitu ya. Jadi harusnya sih ini menjadi satu peluang. Nah, apa itu herbal yang kita belajar? Ya. Herbal itu satu tanaman banyak zat aktif. Contohnya ini, sambiloto misalnya. Sambiloto itu bisa untuk antibiotik, anti radang, anti gatal atau histamin, hipoglikemik, nurunin gula, antispasmodik, anti diare. Satu tanaman banyak zat aktif. Berarti apa dong perbedaan herbal sama kimia? Nah ini perbedaannya. Ya, kalau misalnya obat kimia itu satu obat satu penyakit umumnya. Misalnya sakit asam urat dikasih allopurinol, sakit diabetes dikasih glibenclamid atau metformin, sakit hipertensi kasih captopril. Satu obat satu target. Maka itu Bapak Ibu, kalau di depan dokter itu jangan cerewet. Semakin cerewet itu semakin banyak obatnya.
dokter, kayaknya saya kok gatel ya, kasih. Kok kakinya ini bengkak ya, kasih. Semakin cerewet, makin banyak obatnya. Maka itu di depan dokter, bapak ibu sebaiknya diem. Saya yakin nggak dikasih obat, ya. Karena konsepnya tadi, gejala yang muncul kasih satu, gejala yang muncul kasih satu. Demam, paracetamol. Gatel, seteng. Karena cara kerjanya begitu. Tapi kalau obat herbal lihat, asam urat, diabetes, hipertensi, daun salam. Murah apa enggak? Murah. Cuma ya cobanya daun salamnya kalau dikasih ke kita harus ada takaran dosis, dan daun salam tidak sekuat obat kimia. Saya ingetin, tidak sekuat obat kimia. Kalau obat kimia nuruninnya cepat, kalau herbal nuruninnya nggak cepat, dikit. Maka itu penggunaan herbal harus dibarengi dengan pola makan. Misalnya pakai obat gula metformin 300 langsung 200. Kalau pakai daun salam paling 300 jadi mungkin 310. Tapi kalau dibarengi sama pola makan, mulutnya direm, mungkin bisa jadi 200. Maka itu herbal harus dibarengi dengan pola makan. Sudah tahu bedanya Bapak Ibu tentang herbal dan kimia? Paham ya? Karena herbal memiliki multi target. Jadi boleh jadi satu herbal bisa untuk ini, untuk ini, untuk ini. Maka itu Habatus Sauda bisa mengobati semua penyakit kecuali kematian karena dia multi target. Sudah paham? Paham ya? Oke. Apa bedanya lagi kimia sama herbal? Nah, ini gambaran besarnya. Ya, tubuh kita ini kan natural. Maka yang masuk ke dalam tubuh harusnya yang natural juga. Supaya apa? Supaya beban kerja tubuh tidak terlalu berat. Terus kalau kimia sintetik itu lebih condong menekankan kepada obat, kontrol penyakitnya pakai obat. Tapi kalau herbal, kontrol penyakitnya dari respon tubuhnya. Nah, ini uniknya herbal. Maka itu herbal itu memberdayakan fungsi tubuh. Jadi minimal sekali efek sampingnya ketika penggunaannya tepat. Masalahnya sering ngambil dari YouTube, kemudian dipakai aja tanpa konsultasi, akibatnya salah obat dan salah dosis. Udah lagi yang ngomong di YouTube misalnya ya tukang beca misalnya gitu ya, dia nggak kompeten gitu. Itu yang harus diperjelas. Maka itu yang ngomong siapa, kan itu penting ya, karena kalau tidak kompeten juga jadi sama. Terus pentingnya dosis ya. Dan satu lagi, kalau takutnya ibu nih banyak dari YouTube, dari apa, langsung diambil aja. Lihat dulu yang ngomong tadi itu siapa, telusuri dulu siapa dia, praktek apa enggak, kan juga perlu dilihat. Kalau nggak praktek, dia ilmu dari mana, ya kan? Atau dilihat juga background pendidikannya ada enggak. Misalnya ngomongin herbal, tapi dia misalnya mohon maaf sarjana ekonomi, kan jadi nggak tepat. Nah, kira-kira begitu. Jadi harus, kalau dalam Islam serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Nah, sekarang saya satu prihatin tuh kalau melihat di YouTube kita, masyarakatnya kok langsung gampang aja pakai ini, pakai ini. Saya aja pakai herbal aja mikir panjang karena saya takut efeknya. Contoh, ibu sakit kolesterol sama darah tinggi, pasti mikirnya apa? Bawang putih. Oh, makan aja bawang putih, habis itu muntah-muntah. Ternyata bawang putih bikin iritasi lambung. Jadi nggak boleh pada orang yang sakit lambung. Nah, makanya penting konsultasi. Nah, ini termasuk pendidikan ini penting. Bapak Ibu tahu nggak, saya itu diundang sampai beberapa negara. Ini hari ini saya harus training ke Malaysia.
Ya, karena ternyata di luar negeri lebih senang dengan herbal itu. Bisa diminta untuk training hari ini, ya kan? Tapi saya minta ganti dengan dokter yang lain. Saya lebih milih ke sini. Kalau udah dari bulan Juni 2025 mintanya kan. Jadi saya cancel, nggak perlu deh. Udah mending ke sini. Akhirnya saya minta ganti teman saya untuk menggantikan. Ya, ternyata mereka tuh senang dengan menggunakan herbal dan mereka rela bayar mahal. Saya dibayar cukup mahal untuk ngisi online loan, tuh dibayar mahal. Ya, saya juga nggak sangka kok bayarnya gede banget ya. Gitu. Emang ibu beruntung nih bisa training herbal nggak bayar mahal loh. Nggak bayar kan di sini ya Pak ya. Mudah-mudahan kayak gratis kan. Nah, jadi beruntung nih. Di luar negeri sampai rela-rela bayar loh, bayar. Ya, di Malaysia, Brunei, sama Singapura tuh minta saya untuk mengajarin herbal. Dan yang minta juga para ibu-ibu juga. Ya, dan saya ajarin bahasa Malaysianya juga. Karena ada herbal Indonesia, bahasa Indonesia apa, bahasa Malaysianya apa. Oke ya, sudah paham sampai sini kira-kira Bapak Ibu? Jangan sembarangan ngambil dari YouTube doang. Lihat dulu yang ngomong siapa, ngomongnya dia backgroundnya apa, dan praktek apa enggak itu dulu. Karena banyak yang ngomong tapi nggak praktek. Banyak yang ngomong sholat tapi nggak sholat, kira-kira gimana? Nah, itu harus clear. Karena saya takutnya jadi salah kaprah penggunaan herbal, jadi bikin jelek citra herbal. Oke ya? Baik, saya lanjutin lagi. Saya aja praktek herbal udah 20 tahun aja masih nggak ngerti apa-apa saya. Sampai akhirnya harus sekolah lagi, masih nggak ngerti apa-apa. Ya, apalagi yang nggak sekolah kan jadi mikir saya jadi ya. Oke, ini contoh herbal yang dipakai untuk obat kimia. Ternyata obat kimia juga berasal dari tanaman obat. Contoh yang aspirin, obat pengencer darah atau obat penghilang nyeri kepala, itu ternyata diambil dari tumbuhan salib alba. Salib tumbuhan. Ini resepin ini adalah obat untuk darah tinggi dari tumbuhan bole panda. Ya, mau usah difoto Bu, nanti slide-nya saya kasih. Kasihan foto-foto. Iya kalau kameranya bagus. Mohon maaf dia Bu ya. Udah nanti saya kasih nih. Panitia nanti minta aja ya. Oke, ini vincristin, obat kemo. Dipakai kemo ternyata tapak darah, tanaman hias. Itu obat kemo keren loh, cuma harus berapa ratus kilo untuk jadi obat kemo efektif. Makanya saya kalau ngobatin kanker itu, saya pakai dosisnya tinggi untuk herbalnya, sampai 3 kali 5 kapsul misalnya seperti itu. Karena memang perlu dosis yang baik. Ya, ini obat untuk jantung, biar apa? Jantung iramanya bagus. Itu dari tumbuhan foxglove. Ini contoh Tamiflu. Dulu pada saat flu burung sama COVID, itu kan harganya mahal. Ternyata bahan bakunya dari apa? Bunga pekat atau bunga lawang atau bumbu semur. Bumbu semur pakai ini. Jadi kalau nanti musim COVID bikin semur terus saja, itu udah keren banget. Ya. Atau datang ke kuburan. Nah, ini banyak banget di kuburan ini ya. Ini namanya bunga pekat atau bunga lawang. Ya. Ini kina itu dipakai obat malaria, sampai sekarang pun obat malaria pakainya kina. Ya, ini kurkuminoid. Ya, kunyit. Ibu tahu nggak harga kurkuminoid di luar? Kurkumin, mahal kita ampun Bapak Ibu. Contoh produk yang ada di Indonesia namanya Kurlif atau HP Pro. Itu satu kapsulnya dulu ya 10.000, mungkin sekarang 20.000. Satu kapsul itu Kurlif atau HP, tapi isinya apa? Kunyit. Ternyata kalau namanya beda, harganya beda ternyata. Bapak Ibu ya, mohon maaf ini contoh real nih. Saya minum black coffee namanya black coffee 35.000. Tapi kalau pakai kopi hitam 3.500. Cuma beda nama gitu. Jadi penting tuh nama, dikasih kurkuminoid harganya mahal. Tapi Bapak Ibu tahu nggak efek ini? Wah, keren kunyit. Kunyit itu bagus untuk orang yang sakit mah.
Apalagi nanti mau dekat puasa banyak yang sakit mah, nggak ada yang mah semuanya. Coba, ternyata kunyit sederhana tuh. Pakai kunyit 2 jari, temulawak 2 jari, kupas, potong kecil-kecil, rebus 3 gelas jadi segelas. Konsumsi pagi, sore tinggal nambah air 3 gelas jadi segelas. Jalankan pola ini, ya. Target saya sih maksimal 4 bulan target, ya. Tapi dibarengi dengan pola makan. Nggak boleh telat makan, nggak boleh makan asam, cabai, lada, bawang putih walaupun dimasakkan, jahe, kencur, kapulaga, lengkuas. Jangan makan santan, jangan minum susu hewani, yang termasuk turunannya keju, itu nggak usah. Roti snack yang ada susunya direduksi. Buah yang aman hanya pepaya, melon, alpukat. Masih banyak bumbu yang lain, ada kunyit, ada serai. Makan yang lain masih boleh, makan ikan, makan ayam, kan banyak bumbunya, ya. Dan jalannya, tapi juga jangan makan ketan, tape, soda, kopi, mie. Itu dihindari benar-benar. Ternyata pengobatan cara ini cukup efektif untuk mengobatin sakit mah. Ya, nanti kita ngomongin lagi mah, ya. Nah, ternyata kunyit ini tidak hanya untuk sakit mah. Kunyit dan temulawak itu juga dipakai untuk memperbaiki hati, dan satu lagi untuk nafsu makan pada anak. Maka itu ada produk namanya kurkuma plus, tahu ya? Itu bikin nafsu makan. Saya pernah, Bapak Ibu, anak saya nggak mau makan. Saya kasih multivitamin apapun nggak mau makan. Kata ibu saya, udah anaknya dicekok aja. Wah, penasaran saya, ada ya dengan cekok. Akhirnya saya coba cekok anak saya. Bapak Ibu tahu nggak cekok kayak gimana? Saya baru tahu, jujur. Jadi anak saya itu dipangku sama mbok jamu, kakinya itu dijepit sama mbok jamu gitu loh. Waduh, nggak gerak kakinya tuh. Terus tangannya diginin ke belakang, dipiting gitu. Jadi kan dia berontak gini. Nah, terus kan makan, terus kemudian diambil itu apanya tuh kayak kasarnya atau kainnya gitu kan, masukin begini, dijepit sama dia. Keren banget. Sejak saat itu Bapak Ibu, anak saya itu, ya, kalau kok jam itu lewat depan rumah, dia langsung ke belakang ngambil nasi, makan yang banyak. Saya bilang hebat ini kok jamu, ya. Saya nggak tahu ini gara-gara obatnya apa gara-gara cekoknya, ya. Tapi patut dicoba, ya. Bapak Ibu ya, coba itu, ya. Nah, ternyata setelah saya tanya Bu jamu, ya salah satu komposisinya, ada komposisi yang lain, ya kunyit, temulawak. Jadi jamu cekok itu keren, ya. Ini tanaman untuk dekongestan, ya, namanya Ephedra sinica. Ini untuk morfin, hati-hati nih, ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat tumbuhan ini, wah cantik banget nih, diambil, tangkap loh, hati-hati. Ya. Ini dipakai untuk ngilangi nyeri hebat. Yang nggak bisa pakai obat analgetik, maka dikasihlah obat morfin. Biasanya untuk kanker paru, kanker payudara, Bapak Ibu, saking nggak kuatnya pakai morfin. Boleh kalau kondisi darurat, tapi kalau tidak darurat perlu dipertimbangkan. Jelas ya? Oke, timbul pertanyaan, apakah herbal tidak ada efek samping? Nah, ada. Ya jangankan herbal tadi saya bilang, ya kan, makan kebanyakan garam ada tensinya naik. Ya, jadi herbal pun ada efek samping kalau penggunaannya tidak tepat. Tadi contohnya bawang putih pada orang yang sakit lambung gimana kira-kira? Iritasi. Orang yang sakit anemia atau kurang darah tambah anemia kalau dikasih bawang putih. Teh kan bagus, tapi kalau minum tehnya habis makan persis, ya khawatir zat besinya jadi tidak terserap, tambah anemia. Jadi ada efeknya.
Jadi kalau bapak dan ibu berpikir, wah herbal nggak ada, kata siapa? Ada, ketika penggunaannya tidak tepat, tidak sesuai indikasi, dan tidak memperhatikan dosis. Itu yang penting. Ya, maka itu ada buku namanya Formularium Obat Herbal Asli Indonesia, supaya bapak ibu tuh biar melihat ada aturan dosisnya. Baik ya, nah ini kita mulai melihat lagi. Ini contoh langsung praktek aja, karena yang paling penting kan ibu sama bapak praktek di rumah. Nah nih, herbal untuk dislipidemia, dislipidemia itu kolesterol. Apa yang paling efektif yang ada di dapur kita? Bawang putih, itu obat kolesterol. Tapi syaratnya tidak boleh diongseng, udah rusak gitu. Kalau perlu yang dipanaskan tuh pakai apa tuh, rice cooker yang warnanya hitam, tapi suhunya tidak boleh lebih dari 70, itu oke. Tapi yang paling gampang, ambil aja 2 siung, potong kecil-kecil, telan habis makan. Sehari 3 kali, 3 kali 2 siung. Tapi tolong kalau untuk sakit kolesterol, mulutnya tolong direm juga. Ya, udah makan bawang putih tapi makan tong sama seng terus-terusan, itu bahaya itu. Ya, jadi harus rem, minyak, santan, lemak reduksi, pakai bawang putih. Dok, kalau pakai bawang putih tapi kan lambungnya sakit, ada nggak alternatif lain? Kunyit, walaupun tidak sekuat bawang putih, atau rebusan rambut jagung. Maka itu ibu-ibu kalau makan jagung, saran saya ibunya makan rambutnya, anaknya makan jagung. Anti kolesterol di rambut jagung. Ya, jadi sering tuh orang merebus jagung, rambutnya itu juga memiliki obat anti kolesterol. Oke, tapi yang paling utama bawang putih. Tapi hati-hati penggunaan bawang putih ketika dia sakit lambung, saya ingetin lagi. Ketika dia sakit darah rendah, tensinya rendah, nggak boleh. Dan ketika dia sakit anemia atau kurang darah, tidak boleh. Sudah nih, bawang putih berapa? Ya, potong kecil-kecil, telan aja langsung. Kalau dikunyah, takutnya sariawan di mulut. Karena dia iritatif banget. Makanya itu kenapa bawang putih bisa dipakai untuk mecahin bisul. Jadi kalau bapak ibu bisulan itu gosoknya bawang putih, pecah itu nanti. Ya, karena dia bersifat keratolitik. Nah, sudah ya, panas nih bawang putih. Udah mahir bawang putih ya, yang ada di dapur aja. Herbal untuk diabetes, yang di dapur apa? Pare. Itu yang paling utama. Maka itu Bu, tolong kalau makan somai itu parenya aja dibanyakin. Ya, jangan bumbunya dibanyakin, ya, itu gula lagi. Ya, sepakat. Tapi sekali lagi ya, nurunin gula harus diperhatikan juga makannya. Karbo tolong direduksi. Ya, kalau mau makan nasi, saya menyarankan hanya 3 sendok makan saja. 3 sendok makan sekali makan. Bukan 3 centong, 3 sendok makan. 1, 2, 3 maksimal. Bahkan kalau perlu coba deh nggak makan nasi pagi, nggak makan nasi sore, makan nasi siang saja. Terus makannya apa pagi atau sore? Protein sama mineral, sayur. Protein sama sayur. Maka itu pagi salad, itu keren. Ya, tapi mayonesnya hati-hati. Ya kan, mendingan pakai minyak zaitun saja sama sambal sedikit. Itu udah enak kok. Ya, maka itu saya minta bagi orang yang diabetes harus banyak makan sayur. Nasi 3 sendok, sayur sepanci. Saya minta harus banyak makan. Ya, penting ini. Dan sayur itu juga mengandung antioksidan, bikin apa ya? Kulitnya lebih cerah. Ya, nggak gampang apa ya? Nggak gampang tua gitu. Saya sempat berpikir, oh makanya ya kambing itu tuh, saya jujur Bu, saya nggak bisa bedain kambing tua sama kambing muda Bu. Nggak bisa sih. Itu kalau pas kurban tuh kan bingung,
Ini kambing yang muda main tua wajahnya sama semuanya. Ya, ternyata kambing makan rumput bikin awet muda. Ya, ibu ya, jadi banyak yang makan sayur. Karena sayur itu mengandung antioksidan dan mineral. Ya, termasuk pare. Kalau pare nggak berespon, dok, tambahin daun salam dan kayu manis. Berapa dosisnya tergantung gulanya berapa. Misalnya gula 200, berarti daun salamnya coba 10 lembar, kayu manis kurang lebih 1 jari. Coba dilihat besoknya turunnya berapa. Oh turun, bagus. Oh nggak turun, naikin dosis. Jadi misalnya 20 lembar, kayu manisnya 2 jari. Jadi harus begitu bermainnya. Jadi nggak sembarangan pakai herbal, dilihat responnya bagus atau tidak. Sudah ya, jadi begitu. Sama olahraga, sama satu lagi pikiran. Orang diabetes itu penting, jangan begadang, jangan banyak mikir, jangan kecapean. Ya, memang harus jangan banyak capek. Ya bagus ibu ikut kajian-kajian, bagus, daripada nonton konser, udah nonton kajian, ya kan? Keren sudah. Herbal untuk hipertensi, darah tinggi, paling gampang timun sama seledri. Timun sama seledri. Terus gimana obat yang sudah tergantung? Jangan pernah berhenti obat kimia mendadak, saya ingetin. Jangan pernah berhenti obat kimia mendadak. Kalau mau turunkan pelan-pelan, herbal dinaikkan. Caranya begitu. Sudah jelas. Tapi timun sama seledri itu membantu menurunkan tensi. Sambil makan garam kalau direm, yang ada di dalam tubuh dibuang garamnya dengan berkeringat, dan perbanyak makanan tinggi kalium. Kalau ibu bapak sakit darah tinggi tapi tidak diabetes, perbanyaklah makan kalium seperti apa? Kurma, pisang, alpukat. Karena kalau diabetes saya larang untuk mengkonsumsi pisang, yang manis-manis sudah saya stop. Tapi kalau hanya murni hipertensi, itu bisa dikonsumsi. Kurma 7 butir, pisang kurang lebih sekitar 2 buah setiap habis makan, alpukat sehari 1 buah, lalapan timun sama seledri. Itu cara yang paling sederhana. Maka itu sekarang nanti saya akan mengeluarkan nih, mulai lebaran besok, satu pola diet namanya diet syar'i. Karena sekarang ini banyak macam-macam diet. Ada diet ketosis, diet intermittent fasting, diet golongan darah, diet ala artis A, ala artis B. Nah, saya ngeluarin buku diet syar'i. Iya, kita tuh punya loh konsep pengobatan yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kenapa kita nyari yang lain? Itu ya. Oke nih, hipertensi. Jadi rendah natrium, kasih timun sama seledri yang bersifat diuretik, makan tinggi kalium. Sumber kalium tadi apa? Kurma, pisang, alpukat. Asal nggak ada diabetes ya. Karena takutnya diabetes sama hipertensi, nggak boleh tuh makan pisang sama kurma, takut naik gula. Pisang itu keren banget. Makanya itu maunya nggak ada yang kena stroke. Itu gara-gara makan pisang. Ya, jadi pisang kalau bagus tuh apalagi pisang raja. Ya itu kaliumnya cukup tinggi. Herbal untuk asam urat apa? Daun salam. Tapi hati-hati pakai daun salam, bikin tensi turun, bikin gula turun. Terus gimana dok? Saya sakit asam urat, tensi saya rendah. Rebus daun salam yang tambahin garam. Dok, saya sakit asam urat, tetapi gulanya saya rendah. Tambahin madu, kan bisa. Jelas ya? Paham sampai sini? Nah, oke, saya cepetin ya. Herbal untuk analgetik, antipiretik, obat demam apa? Kalau orang zaman dulu dipopolin pakai bawang, tempel di sini. Ternyata bawang itu memiliki efek menurunkan demam. Sampai ada orang bikin apa tuh? Apa namanya bayi-bayi fever ya? Ya. Udah daripada pakai bawang, kasih kayu putih ke, ya, terus kemudian atau minyak telur tempel di sini kalau masih bayi ya. Ya, terus kemudian di tubuhnya dikerokin, dipijetin. Kerok itu keren loh Bapak Ibu. Ya, saya tuh bangga menceritakan tentang kerokan. Karena selama ini kita menganggap kerokan itu gak bagus. Ya,
Dan orang bilang, hati-hati nanti kerokan pori-porinya lebar dan ketergantungan dengan kerok. Buat saya lebih bagus ketergantungan kerok daripada ketergantungan obat. Kerok itu diteliti oleh Profesor Dr. Didi Tamtomo MKes, guru besar UNER, disertasi S3 beliau tentang kerokan. Ingat bro, disertasi S3. Ya, jadi tolong Bapak Ibu banggalah dengan kerok. Boleh Cina bangga dengan akupunktur, India bangga dengan Ayurveda, ya, Inggris bangga dengan homeopatinya, tapi Indonesia harus bangga dengan kerok. Tapi dengan syarat kerokan tidak boleh pakai logam yang tajam. Ya, jadi logamnya tumpul saja. Apalagi pakai pisau, itu saya larang, itu yang tidak boleh. Ya, terus kerokan saya lagi tidak berpatokan kepada gosong bu. Kita kadang-kadang kalau nggak gosong itu kan nggak berhenti kan, belum gosong terus. Itu kalau kulitnya hitam kapan gosong? Jadi nggak berpatokan, paling 3 kali, 4 kali sudah cukup. Ya, dan ini yang kadang-kadang salah, asal gambar tulang ikan beres. Padahal nggak gitu. Yang benar itu di sela-sela tulang iga. Tulang iga ada tulang selatnya itu dikerok. Syukur-syukur yang dikerok kurus. Kan enak tuh nyarinya. Nah yang itu agak susah itu udah mana selatnya. Ini akibatnya tulang ikan lagi jadinya. Jadi tolong kalau anak demam kerok. Anak nggak enak pada kerok. Saya aja tuh kalau nggak enak badan langkah pertama nemuin istri kerokan dulu. Nggak enak badan kerok. Lagi meriang-meriang kerok. Nggak punya duit juga kerok. Jadi keren itu kerok. Bahkan kerok tuh bisa tahu kondisi hati pasangan saya. Saya tahu tuh istri saya tuh pengen tahu dia marah apa enggak. Itu saya minta kerokan. Itu beda ternyata. Kalau dia ngomel-ngomel, luar biasa dia keroknya. Nah ini sederhana, tapi buat saya keren. Tapi dokter, gitu. Maaf dokter. Ya. Kerokan katanya bisa memperlebar pori-pori. Terus katanya nggak bagus. Komentar dokter gimana? Tadi udah saya bahas tadi. Bapak udah pernah ya. Ya, jadi gini Pak. Emang kalau pori-pori ngapain? Emang dampaknya apa? Nggak ada dampaknya. Nggak apa-apa Pak. Tadi saya bilang lebih baik ketergantungan kerok daripada ketergantungan obat. Daripada bicara dikit pakai obat, meriang dikit pakai obat, mendingan kerok. Efek sampingnya apa sih? Paling kulitnya kasar, nggak apa-apa. Udah tua kan nggak penting-penting banget ya Bu ya. Misalnya begitu kan. Itu sederhana tapi keren buat saya. Ini disertasi S3 loh, disertasi S3. Ternyata kerokan meningkatkan limfosit. Sederhana tapi buat saya keren. Mau pori lebar emang kenapa? Kalau pori lebar gampang masuk angin? Enggak juga. Dalam istilah kedokteran nggak ada istilah masuk angin. Emang kita napas lewat kulit, napas kan lewat paru-paru, ya kan? Ya nggak ada istilah masuk angin dalam istilah kedokteran. Yang ada anoreksia, tidak enak badan, imunnya turun. Gimana cara meningkatkan imun? Salah satunya tadi kerok, pijat, nggak ngomel-ngomel. Nanti silakan cek ya di internet, Didi Tamtomo MKes, guru besar UNER, itu disertasi S3. Akhirnya kita jauh dari kerokan, takut sama kerokan, takutnya apa? Efek sampingnya nggak ada kerokan itu. Ya, jadi buat saya nggak masalah mau ibu ketergantungan kerok kayak sehari 2 kali nggak apa-apa, sehari 3 kali nggak apa-apa. Ya saya bangga dengan kerokan kok. Ya kalau anak saya juga sakit ya kerok udah. Pokoknya di rumah saya tuh mainnya kerok terus tuh. Ya balas sama kerok tuh udah senjata. Tapi buat saya itu bisa membantu menurunkan demam dan meningkatkan sistem imun. Jadi kalau anak saya sakit tuh yang pertama dikerok pakai herbal. Dan alhamdulillah anak saya tidak pernah pergi ke dokter. Lah iya kan nanti bener kan? Nggak pernah dokter bener kan? Itu salah satunya begitu, pakai cara alami dulu, respon imunnya jadi bagus. Kenapa saya menjalankan cara alami? Karena itu melatih imun. Contoh ya. Kalau lagi musim hujan, ini kan lagi hujan nih. Kalau anak kota sama anak kampung, apa bedanya? Anak kampung ada hujan, semua ada hujan. Anak kota udah masuk ke dalam aja, kena angin, udah masuk angin aja gitu.
Kenapa kok anak kampung senang mandi hujan? Dan gak apa-apa loh buat mereka mandi hujan, karena imunnya bagus. Kenapa imunnya bagus? Anak-anak kampung itu, karena anak-anak kampung, mohon maaf, dia tuh gak apa-apa berobat. Lihat kalau anak kampung lagi pilek, apa yang mereka lakukan? Ada dasi, ada yang lihat, gitu, atau bahkan itu biasanya anak kampung. Coba lihat anak kota, bikin obat. Gimana imunnya mau terlatih? Kenapa ini penting? Jadi gini, kan penyebab anak infeksi itu kan dari kuman kan. Kuman masuk ke dalam tubuh. Secara natural, secara alami, Allah menciptakan kuman itu harus dimakan sama imun kita. Tahu ya? Sama sel darah putih kita makanin kuman. Kalau begitu, ini kuman masuk, bakteri masuk, kasih antibiotik misalnya. Kumannya mati nggak? Mati. Batuk pileknya sembuh nggak? Sembuh. Sel darah putihnya aktif nggak? Enggak. Nganggur dia. Nanti ada kuman lagi, paling ada antibiotik, tidur aja saya. Begitu tuh. Respon imunnya jadi nggak bagus. Maka itu jangan apa-apa antibiotik. Sekarang sudah resisten. Tapi dong kalau memang nggak bisa boleh, tapi kalau terlalu sering resiko. Mendingan ikatkan si imunnya ditingkatkan sehingga dia bekerja untuk makanin si kumannya. Maka itu herbal itu butuh waktu dalam pengobatannya. Nggak bisa instan langsung, sekarang langsung besok sembuh, nggak bisa. Tapi kalau kimia masih bisa. Sekarang datang langsung malamnya baik, demamnya turun, gampang diturunkan demamnya dengan paracetamol. Tapi imunnya jadi nggak bagus, dia lebih gampang sakit. Saya kalau orang sakit demam itu, langkah pertama saya kasih tadi kerok, pijat, sambiloto. Jadi imun yang bagus kerja, kumannya dibikin diem sama sambiloto, imun yang kerja diaktifkan, makanin itu sih kuman. Sehingga ketika ada kuman lagi dia siap. Nah ini masalahnya, orang itu kalau sakit pengen cepat-cepat sembuh. Kalau perlu sekarang sakit, sebelumnya udah sembuh. Kalau perlu begitu tuh, saking cepatnya karena tidak memberdayakan imun. Itu yang jadi masalah. Maka itu jadi bolak-balik terus berobat. Itu yang jadi masalah karena imunnya tidak pernah dilatih sama sekali. Nggak pernah dilatih. Itu yang jadi permasalahan saat ini. Nah saya pengen minta Bapak Ibu latih imunnya. Maka itu Allah itu mengingatkan kepada kita, nih ya, ini penting banget buat saya. Satu ayat dalam Al-Quran, Allah bilang ini, walana beluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyirish sabirin. Lihat tuh, sudah pasti akan aku uji manusia itu dengan rasa takut, rasa cemas, kurang jiwa, kurang harta, kurang buah-buahan. Udah diuji tuh, mau sakit juga, miskin diuji. Tapi apa permintaan Allah? Wa basyirish sabirin, sabar. Saya sempat berpikir kenapa nggak suruh ikhtiar dulu ya, tapi langsung tekankan kata sabarnya. Karena ternyata tubuh kita punya kemampuan self healing, punya kemampuan membenarkan dirinya sendiri. Itu hebatnya. Tapi kita tidak pernah memberdayakan. Karena Allah bilang di dalam Al-Quran kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menjadikan manusia itu dalam bentuk yang sangat bagus. Sudah jelas? Oke ya, lanjut lagi ke laptop. Ya, nanti kita banyak tanya jawab. Herbal untuk sakit gigi, cengkeh. Ambil aja tuh cengkeh, minyaknya tempelin tempat yang bolong. Atau rebusin cengkeh, serai. Setelah panas, setelah selesai tambahkan garam, kumur. Buang setiap 2 menit kumur. Tapi habis itu tolong ditambal atau dicabut, karena kalau tidak resiko menyebabkan penyakit jantung. Hati-hati itu ya. Timbul namanya kardiomyositis. Jadi peradangan pada jantung akibat gigi beruang. Hati-hati ya. Terus herbal untuk diuretik, seledri. Herbal untuk anti mual, jahe. Jahe itu memiliki efek anti mual.
Makanya tuh kalau bepergian jauh-jauh kan sering tuh orang menawarin permen jahe, karena jahe itu memiliki efek anti mual. Daripada mahal, ngamutin jahe nggak habis-habis itu. Ya, ternyata jahe